Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin was-shaimat, hamba-hamba Allah yang sedang menjalankan ibadah puasa yang insyaallah selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada hari ini saya kembali menjumpai kalian yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala ibadah yang senantiasa kita kerjakan mendapatkan nilai balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan putus-putus kita dalam memuji dan mengungkapkan rasa syukur kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ini tentu saja kita sebagai hambanya untuk selalu bisa dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga melaksanakan anjuran-anjuran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kepada kita sebagai tambahan dari amaliyah ibadah. Kita sebagai hamba Allah tentu menghendaki ibadah puasa kita diterima dengan nilai yang sempurna, dengan nilai yang terbaik. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan, ada satu perbuatan yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat terkutuk, dan sangat-sangat hina. Apalagi ketika kita lakukan di bulan suci Ramadan, di saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa, tentu perbuatan tersebut akan berakibat tidak diterimanya pahala puasa kita. Perbuatan tercela yang kita lakukan yang dapat mengganggu nilai kesempurnaan dari ibadah puasa kita adalah perbuatan ghibah. Ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, an Abu Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala atadruna bal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam zikruka akhaka bima yakrah kila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad tabta wa illam yakun fihi faqad bahatta. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2589. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ghibah? Lalu secara spontan dan serempak, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui apa hakikat dari perbuatan ghibah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu jawaban yang berisi apa yang dimaksud dengan ghibah atau perbuatan ghibah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Kita ceritakan kejelekan-kejelekannya. Kita ceritakan kepada orang baik aib-aib hidupnya. Kita ceritakan semua yang akan membuat orang lain merasa akan menghinakan saudara kita, akan merendahkan saudara kita. Itulah ghibah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan tentang saudaramu terhadap satu persoalan yang tidak dia sukai. Lantas sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan apa yang saya ucapkan? Jadi yang saya bicarakan itu memang terjadi dan memang dialami oleh orang itu. Apakah itu termasuk ghibah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, in kana fihi ma taqul faqad tabta. Apabila benar apa yang engkau bicarakan tentang dirinya, maka engkau betul-betul telah menggibahnya. Tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, illam takun fihi faqad bahatta. Tetapi apabila engkau membicarakan sesuatu yang tidak ada padanya, berarti engkau telah memfitnahnya atau menuduhnya tanpa bukti. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hakikat ghibah. Ketika kita berusaha menceritakan keburukan atau aib saudara kita kepada orang lain, yang mana aib tersebut tidak disukai oleh saudara kita, untuk diceritakan, untuk disebarluaskan kepada orang-orang lain. Itu yang dimaksud dengan ghibah. Walaupun yang kita bicarakan memang apa adanya, memang kenyataannya seperti itu, tetapi kita sebarluaskan kepada orang banyak atau orang-orang tertentu tentang aib saudara kita. Itu sudah termasuk menggibah atau berbuat perbuatan ghibah. Lalu ketika kita membicarakan tentang keadaan saudara kita yang di luar dari kenyataan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk, itulah yang dinamakan fitnah. Ketika engkau berbicara tentang saudaramu, padahal realitanya tidak demikian. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita sebagai bentuk penjagaan kita sebagai seorang muslim, sebagai hambanya, untuk menjauhi prasangka buruk kepada saudara kita, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan ghibah kepada saudara kita sendiri. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minazzon. Wahai orang-orang beriman,
jauhilah olehmu kebanyakan dari buruk sangka. Inna ba'da zon ismun, kata Allah. Karena sebagian dari buruk sangka, berpikir negatif, adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan cari-cari kesalahan atau keburukan orang lain. Wala taghtab ba'dukum ba'da, dan jangan sekali-kali kalian menggunjing antara satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang dari kalian suka, atau adakah seorang di antara kalian yang suka ayyakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya sendiri, maitan, ya, yang sudah mati. Masya Allah. Fakarih tumuhu, tentu kalian merasa jijik, tentu kalian tidak suka perbuatan memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal dunia. Allah melanjutkan, wattaqullah, oleh sebab itu bertakwalah engkau kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut secara tegas memposisikan bagaimana hukum perbuatan ghibah. Secara tegas. Dan bahwasanya perbuatan ghibah itu sangat merusak tatanan hidup dalam bermasyarakat, sekaligus sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sesama manusia, sesama muslim, pengkhianatan. Karena apa? Al-Quran secara tegas menegaskan bahwa ghibah itu merupakan sesuatu yang sangat tercela. Ada satu perumpamaan Al-Quran yang tadi telah saya sebutkan dengan bahasa ayuhibbu, apakah engkau suka? Iya, sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Masya Allah. Pertanyaan yang sangat ironis. Allah mengatakan, ayuhibbu, sukakah engkau? Sukakah? Ini melambangkan bahwasanya perbuatan ghibah adalah suatu perbuatan yang di dalamnya memiliki kecenderungan yang luar biasa. Artinya manusia memiliki kecenderungan yang luar biasa untuk melakukan perbuatan ghibah. Dengan bahasa ayuhibbu, apakah kalian suka? Ini menunjukkan bahwasanya manusia memang memiliki kecenderungan untuk senantiasa melakukan ghibah. Padahal kesukaan tersebut merupakan sesuatu yang sangat dicela oleh agama kita. Lalu ada kata-kata memakan daging. Ya, memakan daging saudaramu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sedang melakukan ghibah, dia sangat menyukai ucapan-ucapannya. Dia sangat menyukai ketika ghibah seseorang, ketika sedang menggibah seseorang. Makanya Allah gambarkan dengan sepotong daging, yang tentu ketika kita makan daging, kita sangat menikmati daging tersebut. Begitulah ghibah. Ketika orang melakukan perbuatan ghibah, dia sangat menyukai itu, sehingga tak mampu lisannya mengerem, ya, atau menghindari perbuatan-perbuatan itu. Karena memang Allah gambarkan ghibah itu laksana engkau memakan daging. Enak kita ngomongin orang tuh enak, iya, dan gak berasa. Dan banyak orang cukup menikmati melakukan perbuatan-perbuatan ghibah. Sedangkan kata maitan, saudaramu yang telah mati, mempunyai arti atau perumpamaan bahwa orang yang digibahi itu dalam keadaan tidak berdaya.
dalam keadaan tidak berdaya dan tidak ada kesempatan untuk membela diri. Karena apa? Orang yang kita gibahi tentu tidak ada di lokasi tersebut, sehingga tidak bisa dia membela diri atau memberikan penjelasan terhadap aib yang disebarluaskan, terhadap kesalahan yang dikorek-korek, sehingga menjadi perguncingan orang banyak. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita waspadai perbuatan gibah ini. Jangan sampai lisan kita mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Karena apa? Sangat tercela perbuatan gibah kita yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita dengan bahasa, sukakah engkau ketika engkau memakan daging saudaramu yang telah mati? Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masalah ghibah saya akan lanjutkan dalam episode yang akan datang. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi sahabat-sahabat syiar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga lisan kita dari perbuatan ghibah yang hakikatnya akan memberikan kemudaratan bagi kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di akhirat. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.